Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Umi. Kita akan belajar tema 6, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Ada muatan bahasa Indonesia dan juga PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pentingnya merawat hewan peliharaan. Yang kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai teks. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui aturan penggunaan huruf kapital dan penggunaan huruf kapital pada teks. Dan yang terakhir, siswa dapat menulis kalimat menggunakan huruf tegak bersambung. Pada muatan PPKN, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat membiasakan diri menaati aturan sekolah. Yang kedua, siswa dapat menaati aturan saat mengikuti pelajaran di sekolah. Baiklah anak-anak, siapkan buku dan tulisnya. Kita masuk di muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar merawat hewan di sekitarku. Hewan di sekitar kita biasanya adalah hewan peliharaan. Siapa yang punya hewan peliharaan? Kalian rata-rata punya hewan peliharaan ya. Kenapa ya hewan peliharaan harus kita rawat? Hewan peliharaan juga memerlukan perawatan yang baik. Untuk apa? Agar bisa tumbuh, sehat, dan tidak terjangkit penyakit. Untuk itu, selalu kita rawat. Dalam merawat hewan peliharaan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan peliharaan adalah yang pertama, buatkan kandang. Kandang jauh dari keramaian dan juga harus rajin dibersihkan. Yang kedua, perhatikan kondisi hewan peliharaan. Kondisinya harus sehat dan rajin diberi vaksin. Yang ketiga, perhatikan kebersihannya. Dibersihkan secara berkala. Yang keempat, makan dan minum. Perhatikan makanan dan minumannya. Diberi makan dan minum yang cukup dan teratur supaya tumbuh sehat, dan juga pastikan beri makanan yang sehat. Yang kelima, berikan perawatan. Dimandikan dan diperhatikan kondisi bulu, kuku, dan anggota tubuh supaya tetap bersih dan sehat. Dan yang keenam adalah sayangi hewan peliharaan kamu. Jadi kita sudah bahas cara merawat hewan peliharaan. Sekarang pada bacaan Lani pada halaman 44, mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Agar terawat, tumbuh sehat, terhindar dari penyakit, hewan tersebut juga akan terlihat bersih. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan sesuai teks. Pada teks yang berjudul ayam, kita baca bersama-sama pada halaman 47 yang berjudul ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia.
Sekarang kita menjawab pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah kaki ayam? Kita jawab, jumlah kaki ayam ada 2. Kita tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Sudah bisa kan? Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, apa makanan ayam? Makanan ayam berupa hewan kecil dan biji-bijian. Selanjutnya, siapa yang mengerami telur ayam? Ada yang tahu? Tadi jawabannya apa? Telur ayam dierami oleh induk ayam. Pertanyaan nomor 4, berapa lama telur ayam dapat menetas? Telur ayam dapat menetas setelah 21 hari. Yang terakhir, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia adalah protein. Kalian tulis jawaban ini tadi dengan menggunakan huruf tegak bersambung pada halaman 47 dan 48. Nah, kita akan masuk aturan penggunaan huruf kapital dan penggunaan huruf kapital pada teks. Ada yang masih ingat tentang penggunaan huruf kapital? Ya, huruf kapital digunakan di mana saja ya? Pada teks tadi yang berjudul ayam, kalian beri tanda di mana saja huruf kapitalnya. Ada yang tahu di mana? Ada pada judul, ada pada awal kalimat, dan juga setelah tanda titik. Perhatikan teksnya ya. Kesimpulannya adalah huruf kapital digunakan pada huruf pertama setiap kata pada judul teks. Jadi di judul teks, setiap kata yang pertama itu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama awal kalimat. Di awal kalimat pastikan menggunakan huruf kapital. Dan juga setelah tanda titik. Sekarang kalian kerjakan halaman 54. Masuk, membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks percakapan. Pada teks percakapan halaman 51, kalian baca tentang Lani dan juga ayahnya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Nah, kita bisa membuat pertanyaan sesuai gambar ini, yaitu mengapa kandang harus dibersihkan? Jawabannya adalah kandang harus dibersihkan agar ayam tidak sakit. Kalian tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung pada halaman 52. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada teks. Kalian baca teks pada halaman 63. Setiap hari, Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Pada hari Rabu, Lani kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Jadi setiap hari bergantian. Nah, dapatkah kamu menemukan nama-nama hari pada bacaan tersebut? Ya, ada kan ya harinya? Hari apa saja yang kamu temukan? Ada hari apa aja ya tadi? Ada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, bagaimana nama hari dituliskan dalam kalimat? Nama hari di awal nama hari menggunakan huruf kapital. Jadi perhatikan teks tersebut ya. Awal kalimat, nama orang dan juga nama hari digunakan menggunakan huruf kapital. Kalian tulis pertanyaan dan jawaban ini pada halaman 64.
Nah, tadi kita sudah menemukan nama-nama hari. Ada yang tahu nama-nama hari dalam seminggu? Ya, ada hari Minggu. Kita mulai yang pertama hari Minggu, yang kedua hari Senin, yang ketiga Selasa, yang keempat Rabu, kelima Kamis, keenam Jumat, dan ketujuh Sabtu. Ada berapa jumlahnya ya? Ada 7. Ya, dalam seminggu ada 7 hari. Kalian sudah pasti harus hafal ya nama-nama hari ini. Jadi kita sudah belajar nama-nama hari. Sekarang kita menulis kalimat menggunakan huruf tegak bersambung. Kalian tulis nama-nama hari dengan aktivitas kalian dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Di sini Bu Guru kasih contoh, hari Minggu aku membantu ayah membersihkan halaman. Yang kedua, aku berlatih menari setiap hari Senin. Setiap Selasa sore, Dondo berlatih renang. Cici belajar bersama Uni pada hari Rabu. Kalian boleh bebas menulis aktivitas kalian setiap harinya dengan menulis huruf tegak bersambung. Perhatikan awal kalimat dan nama hari menggunakan huruf kapital. Dan juga di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Kalian tulis pada halaman 65. Baiklah soleh-soleha, sekarang kita masuk muatan PPKN. Aturan saat mengikuti pelajaran di sekolah. Sekarang kita belajar daring, tetap mengikuti aturannya ya. Apa saja hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran? Yang pertama, mencatat penjelasan guru. Yang kedua, bertanya kepada guru jika belum paham. Kalian bisa cek Bu Guru jika belum memahami pelajaran. Yang ketiga, membaca buku pelajaran dan buku pendukung. Yang keempat, berdiskusi saat mengerjakan tugas kelompok. Yang kelima, menggunakan buku sekolah dan alat olahraga. Nah, tadi kita sudah tahu tentang hal-hal yang boleh dilakukan. Kenapa kok boleh melakukan hal tersebut? Karena apa? Yang pertama, membantu mengingat dan memahami pelajaran. Yang kedua, memudahkan kegiatan belajar. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Yang keempat, tugas selesai dengan baik dalam waktu singkat. Jadi kalian kalau ada tugas, jangan nanti-nanti supaya tidak menumpuk banyak. Jadi selesai dengan baik. Dan yang kelima merupakan hak siswa. Kalian tulis pada halaman 56. Sekarang, hal yang tidak boleh dilakukan saat mengikuti pelajaran dan alasan tidak boleh melakukan. Hal yang boleh yang pertama, mengajak bicara siswa lain saat mengikuti pelajaran. Jadi tidak boleh ngobrol. Kenapa? Karena mengganggu konsentrasi siswa lain saat belajar. Yang kedua, diam saja meskipun tidak memahami suatu pelajaran. Jadi kalau tidak tahu itu harus bertanya. Kenapa? Karena nanti tertinggal dan tidak memahami pelajaran. Yang ketiga, makan saat mengikuti pelajaran. Makan saat mengikuti pelajaran itu akan mengganggu konsentrasi saat belajar. Jadi makan itu ada waktunya saat istirahat. Yang keempat, berdiskusi saat mengerjakan tugas individu. Nah, tidak dapat mengerjakan tugas secara mandiri kalau kalian berdiskusi saat tugas individu. Yang terakhir, membawa pulang buku sekolah dan alat olahraga tanpa izin. Nah, kalian tidak boleh membawa fasilitas sekolah dibawa pulang. Fasilitas sekolah akan habis dan termasuk tindakan mencuri. Itu tidak baik. Selanjutnya, ini tadi kalian tulis pada halaman 57.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang tema merawat hewan sekitar. Dalam agama kita dianjurkan untuk menyayangi binatang tanpa mengabaikan dan juga memberi makan terhadapnya dan tidak boleh berbuat kasar. Sesuai dalam hadis Bukhari, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Untuk itu kita harus tetap berbuat baik terhadap sesama. Sekian dulu dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.